Halo, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, saya Ismini Dafadila dengan NIM 22004669. Saya Alia Kusumawadani dengan NIM 22011080. Saya Tersa Sanubari dengan NIM 22032669. Dan saya Nismina Mutahairunisa dengan NIM 22044732. Di sini kami akan menceritakan sebuah cerita dengan menggunakan metode read aloud atau dengan suara nyaring. Selamat menyaksikan. Halo, hari ini aku akan menceritakan tentang waktunya pesta Dava. Hari Minggu, Dava akan ikut ke pesta pernikahan. Kata Papa, pestanya di gedung yang sangat besar. Awalnya Dava pakai kaos bola favoritnya. Ternyata Mama bilang kalau ke pesta pernikahan harus pakai baju yang lebih rapi. Nah, begini kan ganteng. Puji Mama. Juga sopan. Kata Papa, saat kita berpakaian rapi, berarti menghormati tuan rumah. Benar saja, di tempat pesta semua tamu tampak rapi dan keren. Untung tadi Dava ganti baju ya mah, bisik Dava. Selamat dan semoga berbahagia, ucap Mama dan Papa. Dava ikut bersalaman. Setelah itu, mereka dipersilahkan menikmati sajian. Wah, Mah, sepertinya enak semua. Dava mau yang itu, yang itu. Seru Dava. Shh, Dava mau makan apa nih? Masa mau semua? Tukas Mama. Iya ya, Dava hampir lupa. Kalau ambil makanan secukupnya saja, jangan begini. Juga jangan begini. Tiba-tiba seorang teman Papa menghampiri. Papa dan Mama jadi mengobrol deh. Sebetulnya perut Dava sudah berkruk, namun Dava sabar menanti. Setelah menanti, mereka bertiga duduk menikmati sate ayam yang lezat. Yum. Selesai makan, piring dan gelas diletakkan di tempat yang tersedia. Dava ingin makan es krim. Ia dan Mama antri dengan tertib. Terima kasih sudah bersikap santun ya, puji Mama dan Papa. Udah deh, terima kasih. Halo, hari ini kita akan bercerita tentang aku bisa tidur sendiri. Arif memasuki kamarnya dengan gelisah. Malam ini Arif belajar tidur sendiri. Tak lama kemudian, ibu masuk dan mengucapkan selamat malam kepada Arif. Tidur yang nyenyak ya sayang, jangan lupa berdoa, kata ibu sambil tersenyum. Ibu mencium kening Arif dan memakaikan selimut. Arif memejamkan matanya. Lalu tiba-tiba terdengar suara petir menyambar. Duar! Arif tersentak. Matanya tidak bisa terpejam. Arif makin gelisah. Aku takut, bisiknya. Lalu Arif bersembunyi di balik selimut. Dia mencoba untuk kembali tidur. Miau, miau, miau. Sayup-sayup terdengar suara kusik. Arif kembali terjaga. Aku takut, bisiknya lagi. Tubuh Arif gemetar. Matanya berair dan Arif mulai menangis. Ibu, ibu, teriaknya. Beberapa saat kemudian, ibu masuk kamar Arif dan melihat Arif yang menangis ketakutan. Kenapa sayang? Tanya ibu. Arif takut bu, kata Arif sambil menangis. Tak mau tidur sendiri, katanya
Arif sudah berdoa sebelum tidur? Tanya ibu dengan sabar. Belum, Arif menggeleng. Jika kita berdoa sebelum tidur, Allah pasti menjaga dan melindungi kita saat kita tidur sampai pagi hari. Ibu menjelaskannya. Dengan berdoa, perasaan kita akan tenang dan tidak akan lagi merasa takut. Benar, Bu, Allah akan menjaga Arif? Tanya Arif. Iya, Allah juga suka pada anak yang pemberani, kata ibu. Arif juga pemberani, Bu, jawab Arif yang tidak mau kalah. Ibu tersenyum. Nah, sekarang Arif berdoa dulu ya. Arif memejamkan matanya dan berdoa. Bu, sekarang Arif tidak takut lagi karena Allah pasti menjaga Arif, kata Arif dengan yakin. Ibu pun tersenyum dan mengucapkan selamat malam. Halo, di sini kita akan bercerita tentang katak yang mengagumi kerbau. Di sebuah danau, hiduplah sebuah keluarga katak. Di antara katak-katak itu, terdapat seekor katak yang tubuhnya paling besar dibandingkan dengan katak-katak yang lain. Ia biasa dipanggil dengan sebutan Pak Bi. Pagi itu, semua katak sedang pergi mencari makan. Hanya seekor katak kecil saja yang masih tinggal. Ia berlompatan ke sana kemari di tepian danau. Saat sedang asyik dengan ulahnya, tiba-tiba seekor kerbau melintas di depannya. Melihat tubuh kerbau yang sangat besar dibandingkan tubuhnya, katak kecil itu terkagum-kagum dibuatnya. Makhluk apakah itu? Besar sekali, seru katak kecil. Setelah kerbau tadi pergi, katak kecil itu pun kembali ke danau untuk menemui teman-temannya. Ia ingin menceritakan apa yang ia lihat tadi. Setelah sampai di danau, ia segera menemui teman-temannya, termasuk Pak Di. Teman-teman, aku tadi melihat binatang yang sangat mengagumkan, celotehnya dengan girang. Memang binatang apa yang kamu lihat tadi? Tanya teman-temannya. Aku juga tidak tahu namanya. Yang jelas, dia sangat besar. Bahkan lebih besar dari Pak Big, ujarnya bersemangat. Pak Big yang penasaran dengan apa yang diceritakan olehnya, langsung menyahut, benarkah? Sebesar apakah dia? Pokoknya besar sekali, jawab katak kecil. Pak Big makin penasaran, dia tidak mau tersaingi. Pak Big langsung menghirup udara sebanyak mungkin dan mengembungkan tubuhnya. Apakah sebesar ini? Tanya Pak Big. Wah, kurang besar Pak Big, kata katak kecil. Katak lain pun sangat terkejut. Pak Big yang semakin penasaran dan tak mau kalah, kembali mengembungkan dirinya. Lebih besar lagi, namun usahanya sia-sia. Sebab katak kecil terus saja menjawab bahwa dirinya masih kurang besar dibanding binatang yang ia temui tadi. Cukup Pak Big, tubuhmu sudah terlalu besar, kata katak lain mengingatkan. Tapi rupanya Pak Big tak mau mendengarkan nasihat kata-katak yang lain. Ia terus saja mengembungkan tubuhnya sambil akhirnya meledak. Duar! Nah, selesai. Jadi ingat ya teman-teman, menyimpan dengki itu tidak baik. Sebaiknya kita syukuri apa yang kita punya. Halo, hari ini kita akan bercerita tentang anak domba yang tersesat. Pagi itu, Dombi dan ibunya sedang asyik makan rumput. Karena sudah sore, maka ibu Dombi mengajak pulang. Namun tidak dihiraukan oleh Dombi, dia tetap asyik makan rumput. Nyam nyam nyam. Dombi tetap asyik mengunyah rumput.
Beberapa saat kemudian, dia baru sadar bahwa ibunya dan gerombolan kambing lainnya sudah tidak ada lagi. Sekarang, dia baru sadar kalau dirinya sendirian. Padahal matahari sudah mulai tenggelam dan serigala biasa muncul saat hari telah petang. Dengan rasa takut di hatinya, Dombi kecil berlari dengan sekuat tenaga sambil terus memanggil ibunya. "Ibu, jangan tinggalkan Dombi sendirian!" teriaknya. Tiba-tiba, di tengah jalan, Dombi dihadang oleh seekor serigala besar. "Hai domba kecil, mau lari kemana kau?" tanya serigala itu. Dombi tampak terlihat sangat ketakutan. Ia langsung segera mencari akal. "Wahai tuan serigala yang baik, aku hanyalah seekor domba kecil yang malang. Jika kau ingin memakanku, silahkan. Tapi tolong nyanyikan aku sebuah lagu dengan sulingmu, karena aku ingin menari sebelum kau makan," kata Dombi gemetar. Serigala besar itu segera saja menuruti permintaan Dombi dan mulai memainkan serulingnya dengan merdu. Dan Dombi meloncat-loncat menarik gembira. Serigala besar itu tidak sadar kalau suara serulingnya terdengar oleh sekelompok anjing gembala yang langsung mengikuti arah suara seruling serigala tersebut. Betapa terkejutnya serigala besar itu ketika ia melihat sekelompok anjing-anjing gembala. Sebab bukan lagi domba yang akan ia santap, namun malah kini ia yang akan jadi santapan anjing-anjing gembala tersebut. Dengan cepat, anjing-anjing gembala itu mengejar serigala besar tadi. Sambil berlari kencang, serigala besar itu bergumam, "Betapa bodohnya aku, seharusnya langsung saja aku makan domba kecil itu." Kini, Dombi sudah kembali berkumpul dengan ibu dan rombongannya. Ia merasa tenang dan nyaman berada di samping ibunya. Terima kasih.